Baik, oke. Abdul Haryansyah, moderator hari ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Asep Salim MA selaku Ketua Pengurus Pusat Pergunu, yang juga sama-sama kita hormati guru kita ya, Bapak Jasmin Haris MPD, Ketua Pengurus Wilayah Pergunu Kalimantan Barat, Al-Mukarram Al-Fadil Yai Haji Ahmad Ginanjar Syakban. Alhamdulillah pada kesempatan Zoom pagi ini kita masih dapat bersilaturahmi Pak Jai. Di tempoh hari kita sempat bertemu dan bertatap muka. Alhamdulillah ini berkah bagi kami di Kalimantan Barat ya, karena sempat dikunjungi oleh Jenengan ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian rekan-rekan narasumber ya, pemateri ada Bapak Dr. Adnan Mahdi MSI, kemudian rekan pembicara juga Bapak Tommy yang kebetulan kedua-duanya berasal dari Sambas dan saya sendiri juga adalah putra dari kelahiran Sambas. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar, saya mungkin akan segera menampilkan ya, slide yang akan saya bahas pada pagi ini. Sesuai dengan surat undangan yang disampaikan kepada saya coba akan melihat bagaimana akar dari pembaruan pendidikan Islam di Sambas berdasarkan sebuah tinjauan terhadap gagasan Maharaja Imam Ahmad Basyuni Imran Sambas yang kebetulan hidup di rentang waktu 1885 dan kemudian wafat pada tahun 1976. Sebelum sampai kepada bagaimana gagasan dari Maharaja Imam, saya akan sedikit memaparkan biografi singkat beliau. Yang pertama, nama lengkap beliau adalah Muhammad Basyuni Imran. Jadi Muhammad Basyuni bin Muhammad Imran itu nama kira-kira nama lengkapnya. Kemudian lahir di Sambas pada tanggal 16 Oktober tahun 1885. Jadi akhir abad ke-19 pada tahun kelahiran beliau. Kemudian pendidikan yang beliau tempuh, pertama beliau sempat sekolah rakyat, jadi SR karena ini masih di zaman penjajah Belanda. Beliau sempat mengenyam pendidikan di sekolah milik kolonial, namun berdasarkan surat yang dia kirim kepada G.F. Pfeiffer, seorang advisor penasihat pemerintah kolonial Belanda di Batavia, beliau tidak lama di sekolah rakyat, itu hanya lebih kurang 2-3 tahun. Nah, setelah itu beliau kemudian berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sekaligus belajar di sana kepada beberapa ulama Melayu yang terlebih dahulu hadir di sana. Ada Syekh Umar Sumbawa, kemudian ada Usman Sarawak, kemudian juga dari ulama-ulama kalangan Arab. Jadi beliau di Makkah ini lebih kurang 6 tahun gitu ya. Jadi berangkatnya 1901, kemudian pulang pada tahun 1906-1907. Nah, kemudian 2 tahun pulang ke Sambas, jadi 1907 sampai 08 akhir atau menjelang tahun 1909 itu beliau ada di Sambas. Nah, kemudian di tahun 1909 sampai pada tahun 1913 Basyuni Imran melanjutkan pendidikan ke Mesir dan sempat belajar menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar. Cuman menurut keterangan beliau juga dalam buku harian yang beliau tulis bahwa beliau tidak lama di Al-Azhar, jadi hanya lebih kurang
6 atau 7 bulan. Nah, setelah itu kebetulan guru beliau yang bernama Syekh Muhammad Rashid Ridho yang tadi sudah disinggung oleh Ajengan Ginanjar ya, bahwa pada tahun yang sama juga ya, ketika Ahmad Basyuni Imran dan saudara-saudaranya seperti Ahmad Fauzi, Ahmad Suud tadi yang sudah disinggung, itu ketika berada di Mesir, rupanya Syekh Muhammad Rashid Ridho membuka sebuah lembaga pendidikan yang bernama Darud Dakwah wal Irsyad. Nah, ketika Darud Dakwah wal Irsyad ini dibuka, maka Muhammad Basyuni Imran dan saudara-saudaranya memutuskan untuk melanjutkan lagi pendidikan di Al-Azhar, kemudian pindah ke lembaga pendidikan yang didirikan oleh gurunya Muhammad Rashid Ridho. Nah, itu terjadi di tahun 1900 sampai 1913. Pada tahun 1913, orang tua dari Muhammad Basyuni Imran ini mengalami sakit keras dan beliau diminta untuk pulang ke Sambas. Dan setelah pulang di Sambas, rupanya tidak lama kemudian orang tua atau ayahanda dari Muhammad Basyuni ini meninggal dunia. Nah, oleh orang tua beliau yang diwasiatkan bahwa tidak ada orang lain yang pantas untuk menggantikan posisi dari Maharaja Imam sebelumnya, karena memang kebetulan Muhammad Basyuni Imran ini keturunan ulama, jadi keturunan ulama yang juga sebelumnya adalah para Maharaja Imam. Nah, kebetulan Ahmad Fauzi yang tadi disinggung oleh Pak Ginanjar itu tidak pulang ke Sambas, jadi abangnya saja, kakaknya saja yang pulang, yaitu Muhammad Basyuni Imran. Maka diangkatlah beliau sebagai Maharaja Imam yang ketiga. Nah, jadi ini kaitannya dengan karir. Pertama disebut di situ adalah bidang agama, yang salah satunya sebagai Maharaja Imam Sambas, kemudian adalah bidang sosial dan politik. Rupanya juga beliau adalah salah satu anggota dari majelis kerajaan ya, yang ditetapkan oleh kerajaan Sambas pada waktu itu, dan rupanya juga beliau terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi gitu ya. Beliau adalah salah satu anggota dari Rubber Komisi karet kira-kira di zaman itu. Nah, itu menunjukkan betapa karir dan kiprah dari Maharaja Imam Sambasnya cukup luas ya, tidak hanya mencakup bidang agama. Nah, kemudian beralih kepada karya yang sempat beliau hasilkan sepanjang yang dapat kita kumpulkan, baru ada 11 karya cetak ya, yang rata-rata itu diterbitkan di luar dari kerajaan Sambas ya, di luar Borneo maksudnya. Yang pertama, umpamanya karya beliau diterbitkan di penerbit Al-Ahmadiyah Singapura. Kemudian juga ada diterbitkan di Pulau Penang, Malaysia. Kemudian yang terakhir diterbitkan di Nusantara, di salah satu kepulauan ya di Indonesia waktu itu, yaitu dari Tasikmalaya. Penerbitannya bernama Galunggung. Jadi salah satu karya beliau itu diterbitkan di percetakan Galunggung Tasikmalaya. Nah, kemudian di samping karya cetak, beliau juga meninggalkan karya-karya yang berupa manuskrip ya. Manuskrip itu adalah karya-karya yang berupa tulis tangan, ya, jadi belum sempat dicetak. Jadi itu ada di antaranya merupakan bahan dari buku yang siap cetak sebenarnya, tapi belum sempat dicetak ya, seperti kitab Al-Ibanah. Kemudian beliau menulis beberapa kitab tafsir yang masih juga berbentuk manuskrip ya, tafsir puasa, kemudian tafsir surah 7 dia menyebutnya, karena ada 7 surah pendek yang kemudian beliau tafsirkan, tapi itu lagi-lagi itu belum sempat dicetak ya. Nah, kemudian yang ketiga yang menurut saya juga tidak kurang penting adalah beliau punya karya yang disebut dengan karya lembaga. Salah satu lembaga yang beliau sebagai penanggung jawabnya adalah berdirinya Madrasah As-Sultaniyah dan Sekolah Tarbiyatul Islam yang nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kemudian pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 25 Juli, beliau dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wafat kebetulan di Pontianak, ya, karena beliau sakit kerasnya itu ada di Pontianak, sakit karena uzur, karena mendekati keluarga dan kemudian fasilitas kesehatan lebih memadai di kota Pontianak. Pada tanggal 25 Juli itu beliau wafat, kemudian pada tanggal 26 Julinya beliau dibawa dan dimakamkan di kota kelahirannya di Sambas, yaitu di kampung Dagang Timur.
Nah, kemudian saya mungkin sedikit juga ingin menyampaikan tentang bagaimana sih setting sosial budaya pendidikan ya di zaman Muhammad Bashir Imran yang hidup ya. Yang pertama dilihat dari aspek kelembagaan. Jadi di masa beliau hidup, Muhammad Bashir Imran maksud kita ini, itu ada 3 lembaga utama ya dalam konteks pendidikan. Yang pertama masjid. Jadi masjid dijadikan sebagai tempat berlangsungnya pendidikan, ada Masjid Jami, kemudian ada Masjid Kartiasa, dan Masjid Sirajul Islam di Selakau. Kemudian beberapa masjid yang lain yang juga seperti masjid di Singkawang gitu ya, itu disebutkan dalam buku harian beliau merupakan tempat ya berlangsungnya kegiatan pembelajaran ya, terutama kajian-kajian kitab yang salah satunya adalah Maharja Imam atau Muhammad Bashir Imran sampaikan atau menjadi penyampainya di situ ya. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikannya berupa rumah guru. Dalam buku harian yang ditulis oleh Maharaja Imam, pada hari Jumat, Muhammad Bashir Imran itu memberikan pengajaran, kajian kitab kepada ibu-ibu, ya, kaum perempuan. Itu dilaksanakan dari jam 8 sampai jam 10 di hari Jumat. Nah, setelah itu beliau berangkat ke Masjid Jami, dan di Masjid Jami itu sudah menunggu jamaah untuk mendengar kajian yang akan beliau sampaikan. Sampailah menjelang sholat Jumat. Itu apa namanya, salah satu bentuk ya lembaga pendidikan ya. Jadi rumah guru merupakan lembaga pendidikan yang ada pada waktu itu. Selain rumah Muhammad Bashir Imran yang kebetulan kemarin tim Pak Kiai Ginanjar dan teman-teman dari Sambas sempat berkunjung ke rumah beliau itu ada rumah Muhammad Sa'ad di Selakau ya. Kemudian rumahnya Syekh Nurdin di Tekarang, itu merupakan juga tempat ya berlangsungnya pendidikan agama Islam ya, di masa itu. Nah, kemudian yang ketiga yang agak unik juga adalah istana ya. Jadi istana rupanya juga menjadi lembaga pendidikan. Dalam kajian saya sebut sebagai palace school ya, sekolah istana lah kira-kira gitu. Cuman memang sekolah istana ini tidak sifatnya terbuka. Jadi peserta didiknya jelas berasal dari kalangan keluarga kerajaan, ya, kerabat-kerabat istana yang belajar di situ. Tapi disebutkan di tahun 1907 yang nanti juga akan saya sampaikan di bagian berikutnya, Maharaja Imam sempat mengajar ya, di sekolah istana ini. Nah, itu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam pada waktu itu yang sudah mulai tumbuh, di antaranya adalah istana. Ya. Nah, ini yang menurut saya agak unik kajiannya terkait dengan lembaga pendidikan. Kemudian dilihat dari bahan ajar, saya juga menelusuri beberapa buku harian yang ditulis oleh Maharaja Imam, menyebutkan ada beberapa buku yang dijadikan sebagai rujukan. Yang pertama, umpamanya Perkunan Melayu. Kemudian kitab Nasoihul Ibad. Jadi Muhammad Bashir Imran itu sering menyampaikan kajian dengan menggunakan kitab Nasoihul Ibad. Dan juga karya-karya ulama Sambas, ya, umpamanya Risalatul Hajj yang ditulis oleh Imam Muhammad Jabir, kemudian kitab Al-Janais yang ditulis oleh Maharaja Imam sendiri, ya, Durus Tauhid, Ilmi Tauhid, Bidayah Tauhid, Ilmi Tauhid, dan seterusnya. Itu adalah bahan ajar, ya, bahan kajian yang dijadikan sebagai acuan di dalam penyampaian materi di zaman itu. Kemudian dilihat dari aspek pendidiknya, karena di zaman itu tenaga pendidik dalam artian yang profesional, yang profesi itu belum banyak, karena oleh karenanya maka guru atau pendidik itu sebagian besar berasal dari para haji. Para haji yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, kemudian bermukim di sana, kemudian belajar, akhirnya pulang ke Sambas, itulah menjadi tenaga pendidik ya di Sambas pada waktu itu. Kemudian di samping itu juga yang tidak bisa dinafikan perannya adalah guru mengaji. Nah, jadi dilihat dari pendidiknya. Kemudian dari metodenya, pengajian kitab. Ya. Metode pengajian kitab merupakan metode yang paling dominan. Kalau di Sambas disebut dengan taswir. Saya kebetulan masa kecil masih dapat mengalami apa yang disebut dengan kegiatan taswir itu. Jadi di hari Jumat biasanya ada guru atau ustadz gitu ya yang membacakan kitab. Nah, jadi di kami itu namanya taswir. Kalau di Jawa mungkin bandongan itu istilahnya, jadi pengajian umum. Nah, kemudian juga setting sosial budaya pendidikan yang saya kira menjadi yang perlu juga diangkat adalah bagaimana kebijakan pemerintah kolonial pada waktu itu terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam. Ada satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, umpamanya apa yang disebut dengan Wilders Scholen ya.
Jadi Wilda Sekolen itu sekolah liar. Jadi kolonial memandang sekolah yang tidak dibiayai, tidak tidak berdasarkan kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah kolonial, itu kemudian dikategorikan sebagai sekolah liar. Kemudian muncul lagi dengan apa yang disebut dengan ordonansi guru ya. Jadi peraturan guru. Jadi tidak sembarang orang jadi mengajar itu. Kalau tidak mendapat sertifikasi dari pemerintah kolonial, maka itu nanti akan kena aturan yang disebut dengan ordonansi guru. Nah, walaupun kegiatan atau kebijakan kolonial ini tidak berpihak kepada pelaksanaan pendidikan Islam, umpamanya nanti pada bagian berikutnya akan saya coba singgung, tetapi Madrasah As-Sultaniyah itu tetap menjalankan fungsi-fungsinya ya. Di dalam buku, dalam satu notulasi rapat ya pendirian Madrasah As-Sultaniyah itu disampaikan bahwa asisten residen itu sempat mendatangi Madrasah As-Sultaniyah, kemudian melakukan supervisi lah kira-kira dalam bahasa sekarang, melakukan pengawasan terhadap kurikulum apa yang dipakai, apa saja kitab-kitab yang digunakan, siapa-siapa saja yang menjadi tenaga pengajar di lembaga pendidikan ini. Nah, ini tidak terlepas dari pantauan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Jadi ini adalah setting ya, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan bagaimana kondisi pendidikan di masa Muhammad Basyuni Imran itu hidup. Nah, saya sedikit juga ingin menyinggung tentang karya-karya dari Maharaja Imam Sambas. Sependek yang kita dapat telusuri, baru terdapat ada 11 karya beliau. Kebetulan alhamdulillah sebagian besarnya itu adalah masih asli, yang masih kita temukan. Kitab Bidayatut Tauhid fi Ilmi Tauhid ditulis tahun 1920, kemudian ada kitab Cahaya Suluh, mendirikan sholat Jumat kurang dari 40. Itu judul kitabnya. Kemudian kitab Khulasoh Sirah Muhammadiyah. Jadi kitab Sirah Muhammadiyah itu terkait dengan semacam sejarah dari ajaran Islam itu sendiri. Kemudian ada kitab Sabilun Najah. Kitab Sabilun Najah ini berbicara tentang peringatan bagi orang yang meninggalkan sholat, ya, karena sholat itu merupakan tiang agama. Jadi Muhammad Basyuni Imran menulis khusus kitab tentang sholat ini. Kemudian kitab Irsyadul Ghilman ila Adabi Tilawatil Quran, ini terkait dengan kitab pedoman adab ya dalam membaca Al-Quran. Jadi Irsyadul Ghilman ini kan petunjuk bagi anak, kira-kira begitu dalam etikanya membaca Al-Quran. Itu dijelaskan panjang lebar tentang adab-adab membaca Al-Quran. Kemudian ada kitab Durusut Tauhid. Durusut Tauhid ini sebenarnya adalah kumpulan materi kuliah beliau, materi kuliah Muhammad Basyuni Imran ketika belajar di Darut Dakwah wal Irsyad kepada Syekh Muhammad Basyuni Imran. Jadi di pengantar buku ini disampaikan bahwa beliau terlebih dahulu minta izin ya, kepada Rashid Ridha ya, untuk menulis, ya, menerbitkan ya, kumpulan atau ya mungkin disebut diktat atau bahan-bahan kuliah lah, ya, bahan-bahan kuliah tentang tauhid ketika beliau masih menempuh pendidikan di Darut Dakwah wal Irsyad. Dan rupanya itu juga disetujui langsung oleh Muhammad Rashid Ridha, dan lalu terbitlah sebuah buku ya yang berjudul Durusut Tauhid As-Sayyid Muhammad Rashid. Nah, ini kitabnya ya, Durusut Tauhid As-Sayyid Muhammad Rashid. Kitab pelajaran tentang tauhid dari As-Sayyid Muhammad Rashid Ridha maksudnya. Kemudian berikutnya ada karya beliau yang berjudul Nur Sirat fi Qissatil Isra wal Mi'raj. Ini berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana pendapat beliau tentang Isra Mi'raj itu. Jadi apakah Nabi melaksanakan Isra Mi'raj itu jasad dan ruh atau bagaimana, itu dijelaskan panjang lebar dalam pemahaman ini. Dan salah satu latar belakang mengapa beliau menulis kitab ini adalah salah satunya menurut beliau tradisi membaca sejarah Isra dan Mi'raj di Sambas itu cukup populer. Jadi beliau merasa berkepentingan untuk menulis juga ya, supaya pemahaman-pemahaman orang tentang Nur Sirat fi Qissatil Isra Mi'raj ini, tentang Isra Mi'raj itu menjadi terang benderang. Maka judulnya menjadi Nur Sirat ya, cahaya suluh, cahaya pelita gitu ya. Yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada Daul Misbah, ini kitab tentang pernikahan. Jadi
ini dibahas tentang nikah, tentang talak, tentang rujuk aja dalam kitab Daul Misbah. Kemudian ada husnul jawab, ya, molek jawaban. Ini tentang talak, ya, tentang hisab. Jadi kitab ini berbicara tentang penetapan awal bulan menggunakan hisab. Jadi menurut beliau, menurut Basyuni, bahwa di Indonesia, terlebih juga di Kalimantan Barat, di Sambas, curah hujannya demikian banyak. Sehingga salah satu faktor kesulitan untuk menentukan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, itu adalah cuaca. Nah, makanya perlu ada satu alternatif, ya, untuk mencari jalan bagaimana problem atau persoalan cuaca itu tidak menghalangi orang untuk menentukan awal bulan itu. Nah, ditulislah kitab, ya, molek jawaban. Nah, kemudian ada kitab Al-Janaiz. Dari judulnya kita paham, kita tahu ini kaitannya adalah kitab fardu kifayah. Nah, kitab Al-Janaiz inilah yang Bapak Ibu sekalian, ini diterbitkan di penerbit atau percetakan Galunggung, ya, Tasikmalaya di tahun 1949. Ini ditulis di masa, sebenarnya ditulis atau draftnya itu, manuskripnya ditulis pada masa pemerintahan koloni atau pemerintahan atau pendudukan Jepang, ya, di Kalimantan Barat. Nah, ini ditulis. Kemudian ada kitab An-Nusus wal Barahin. Ini kitab diterbitkan di Mesir. Nah, jadi ada satu kitab yang oleh Muhammad Rashid Ridha dipandang penting, kemudian diterbitkan di percetakan Al-Manar. Yang tadi punya majalah namanya majalah Al-Manar, juga rupanya menerbitkan salah satu karya dari murid atau alumni Darud Da'wah wal Irsyad dengan judul An-Nusus wal Barahin. Ini kitab tentang sahnya sholat Jumat kurang dari 40. Jadi ada argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh Muhammad Basyuni Imran terkait dengan sholat Jumat pada kitab ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang lebih spesifik tentang pendidikan. Ya, karir Muhammad Basyuni Imran di bidang pendidikan pada tahun 1907, seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa beliau sempat menjadi guru di sekolah istana, ya, Palace School. Jadi sekolah istana yang didirikan oleh Sultan Muhammad Syafuddin II itu, jadi beliau sempat mengajar di tahun ini. Kemudian pada 1913, jadi 1907 ini kan beliau pulang ke Sambas, tadi yang saya sampaikan. 1909 berangkat lagi ke Makkah, ke Mesir maksudnya. Dan tahun 1913 itu pulang ke Sambas karena dipanggil oleh orang tuanya. Dan tidak lama setelah itu orang tuanya wafat, maka beliau dinobatkan menjadi Maharaja Imam di Kerajaan Sambas, Maharaja Imam yang ketiga. 1913 sebenarnya Bapak Ibu, beliau ini sudah menginisiasi untuk membiayai atau mencarikan biaya lah gitu ya, kira-kira menjadi penanggung jawab pendirian Madrasah As-Sultaniyah Al-Arabiyah Al-Islamiyah itu di tahun 1916. Jadi 3 tahun proses penggalangan dana ini dilakukan, baru pada 1916 Madrasah As-Sultaniyah Al-Arabiyah Al-Islamiyah itu berdiri. Mengapa disebut dengan Madrasah As-Sultaniyah? Karena pembiayaan, ya, di samping tadi pembiayaan yang digalang oleh Muhammad Basyuni Imran karena sebagai Maharaja Imam, itu ditanggung, ya, itu difasilitasi oleh Sultan, yaitu Sultan Muhammad Syafuddin II. Makanya disebut dengan Madrasah As-Sultaniyah. Ada embel-embel Al-Arabiyah. Nah, jadi Madrasah As-Sultaniyah Al-Arabiyah, sekolah milik Sultan, madrasah yang dinisbahkan kepada Sultan, yang isinya berisi pelajaran-pelajaran berbahasa Arab dan Islam. Nah, kira-kira begitu. Jadi Al-Arabiyah ini untuk membedakan, ya, memberikan ciri, ya, kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada sebelumnya. Ada sekolah Melayu, ada sekolah Cina, ada sekolah Belanda, ya, istilah yang ada di Sambas waktu itu. Sekolah Melayu itu sekolah rakyat, sekolah Cina itu ada Holland Chinese School, ya, ada sekolah yang memang didirikan oleh Belanda untuk rakyat bangsa Cina, bangsa Tionghoa. Kemudian ada sekolah yang memang untuk orang Belanda, jadi sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Belanda. Maka Muhammad Basyuni Imran, ya, di bawah patron Sultan Muhammad Syafuddin II waktu itu, menyebut sekolah, varian sekolah yang keempat ini namanya sekolah Arab. Jadi Madrasah As-Sultaniyah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Nah, pada tahun 1936, 20 tahun setelah berdiri Madrasah As-Sultaniyah, Muhammad Basyuni Imran ini melakukan perubahan yang mendasar terhadap madrasah yang tadi didirikan menjadi sekolah. Jadi perubahan madrasah menjadi sekolah ini mengalami perubahan sistem yang luar biasa. Sistemnya
berubah, kurikulumnya berubah, masa belajarnya berubah, tenaga pendidiknya juga didatangkan dari luar Kalimantan, khususnya dari perguruan tawalib di Sumatera Barat, gitu ya. Kemudian ada juga dari luar Kalimantan, luar Sambas maksudnya, itu didatangkan untuk mengajar di sekolah Tarbiyatul Islam. Nah, itu terjadi 1936. Nah, di masa-masa akhir hayat beliau, masih beliau terlibat di dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi ketua kehormatan berdirinya Kulliyatul Muballighin, jadi sahabat. Nah, beliau juga menjadi tenaga pengajarnya. Saya kebetulan bersyukur mendapatkan ada beberapa salinan, ya semacam handout lah gitu ya, handout atau bahan kuliah yang disampaikan oleh Maraja Imam, ya, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Kulliyatul Muballighin. Saya kira ini Bapak Ibu yang tadi saya sebut Madrasah As-Sultaniyah, jadi ini murid-muridnya. Jadi murid-murid dari Madrasah As-Sultaniyah. Di sini ada Imam Muhammad Jabir, ya, kemudian ada Muhammad Basuni Imran, ada Abdurrahman Hamid, guru-gurunya yang duduk di sini. Nah, selebihnya ini adalah murid-murid. Nah, background atau latar belakang dari foto bersama murid dan guru ini adalah istana Kerajaan Sambas sebelum yang sekarang. Jadi ini adalah istana lama yang dibangun. Ya. Kenapa posisinya di belakang istana? Karena sebenarnya Madrasah As-Sultaniyah ini ada di komplek kerajaan. Jadi di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan istana itu berdirilah Madrasah As-Sultaniyah. Cuman mungkin posisinya akan lebih luas, lebih leluasa, maka mereka berfoto di depan istana kerajaan. Istana Al-Wasi itu bilang. Nah, ini istana. Kemudian ini yang juga penting saya kira, Bapak Ibu sekalian, ini adalah organisasi atau perkumpulan, ya, yayasan yang dibentuk oleh Muhammad Basuni Imran dalam rangka mengorganisir, dalam rangka memodernisasi Madrasah As-Sultaniyah yang tadi Arab oriented, ya, semua pelajarannya berbahasa Arab, semua pelajarannya adalah ilmu-ilmu agama. Namun ketika terjadi perubahan menjadi Tarbiyatul Islam, seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah umum ini masuk ke madrasah atau ke sekolah Tarbiyatul Islam dengan tetap mempertahankan pelajaran-pelajaran agama yang sudah ada di Madrasah As-Sultaniyah. Jadi perkumpulan Tarbiyatul Islam ini jadi disebut dengan Statuten and House Beliefs Rehelman perkumpulan. Jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga lah kira-kira gitu maksudnya kalau dalam bahasa sekarang. Ini adalah foto dari Sultan Muhammad Safiuddin II, ya. Saya terkesan dengan ungkapan beliau, under which is head fundament van alle ontwikkeling. Pengajaran, pendidikan adalah dasar dari segala kemajuan. Jadi kesadaran akan pentingnya pendidikan itu jauh sudah tertanam ke para pendiri, ya, negeri Sambas, terutama Sultan Muhammad Safiuddin II. Jadi dia mengatakan dasar, ya, sumber dari kemajuan itu adalah pendidikan sendiri. Makanya beliau membangun Madrasah As-Sultaniyah. Nusa dan bangsa tidak akan lekas maju jika tidak memiliki perguruan bangsanya sendiri. Nah, ini Muhammad Basuni Imran. Karena pada waktu itu kan lembaga pendidikan hanya milik Belanda, ya, milik kolonial. Kita belum punya lembaga pendidikan yang milik anak negeri lah kira-kira gitu. Milik kerajaan Sambas memang. Nah, beliau berpandangan begini, bahwa negara, bangsa, ya, negeri tidak akan pernah maju lah kalau kita tidak punya lembaga. Jadi kalau berharap kepada kolonial, kita tidak bisa terlalu berharap. Tetapi kalau kita sudah memiliki perguruan sendiri, maka kita kuasa. Ilmu itu bukan ilmu agama saja dan bukan ilmu umum semata. Karena kita hidup bukan untuk akhirat saja atau dunia saja, melainkan kedua-duanya sekali. Itu apa dari Muhammad Basuni. Nah, kemudian ini ada kutipan yang saya ambil dari Tarbiyatul Islam tadi, perkumpulan Tarbiyatul Islam. Jadi rupanya ini visi, ya, visi dari perkumpulan Tarbiyatul Islam tadi. Dia mengatakan bahwa satu-satunya perkumpulan di Kota Sambas yang bercita-cita membangun sekolah-sekolah yang berpelajaran dan berpendidikan pada jalan, ya, pada hal batin, pada hal lahir dan batin, pada jalan dunia dan akhirat. Nah, ini yang ingin ditegaskan, ya, oleh Maharaja Imam Sambas, Muhammad Basuni Imran, yang kebetulan menjadi ketua dari perkumpulan Tarbiyatul Islam.
Ini visi sekaligus misi pendidikan dari Maharaja Imam. Ini saya kutipkan dan saya sarikan dari isi statuta Tarbiyatul Islam tadi yang di atas. Jadi beliau berkeinginan untuk satu, memajukan pengajaran Islam di seluruh kerajaan Sambas. Yang kedua, menggalakkan cara hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah. Jadi Madrasah As-Sultaniyah itu berada di pusat kerajaan Sambas, tapi di Pemangkat, di salah satu under upbuilding juga, berdiri sebuah lembaga pendidikan cabang dari Madrasah As-Sultaniyah. Ya, cabang dari Sekolah Tarbiyatul Islam. Nah, kemudian di Singkawang, salah satu juga under upbuilding dari kerajaan Sambas di waktu itu, juga berdiri satu lembaga pendidikan. Namanya juga Tarbiyatul Islam. Nah, itu menunjukkan bahwa visi-misi beliau ini memang ditindaklanjuti dengan upaya-upaya yang cukup keras ya, untuk pendidikan. Kemudian memasukkan pelajaran HIS, Holer Ilan Sosohol, berhitung, kemudian ilmu bumi, ilmu jiwa, ya, kemudian ilmu hewan dan seterusnya, gerak badan dan seterusnya yang dipelajari di HIS pada waktu itu, sekolah elit milik Belanda, itu dimasukkan ke sekolah Tarbiyatul Islam. Itu yang tadi saya singgung. Kemudian membuka kesempatan bagi pendidikan mubalik. Jadi rupanya cita-cita beliau ini juga terwujud ya di akhir hayat beliau ya dengan membuka tadi Kulliyatul Mubalighin. Nah, ini merupakan kelanjutan visi dan misi beliau di dalam perkumpulan Tarbiyatul Islam. Kemudian membentuk majelis-majelis taklim, jadi pengajian-pengajian di masjid-masjid, di rumah-rumah memang sudah beliau lakukan jauh sebelum berdirinya lembaga pendidikan. Bapak Ibu sekian, demikian barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti kita bisa lanjutkan pada sesi dialog. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.